Bagaimana Pak kisah anjing itu? Gila. Anjing. Ya kayak tadi yang lewat, ada yang lewat anjing. Oh, anjing. Wah, kalau anjing asinnya itu tidak akan lepas dari kita. Sebagai Makanya, manusia gitu. Sebagai manusia itu tidak akan lepas dengan anjing. Anjing bahasa Sunda ya. Dengan barudak barangornya paribasa keur anjing si anjing. Memang historis atau sejarahnya tidak akan lepas dari kita. Begini kalau diceritakan ya tentang anjing. Ya, sambil meronda ini bahas tentang anjing ya. Dulu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam di surga, Nabi Adam dibentukkan dulu seperti boneka. Ya dibentukkan di boneka, diemple-emple, shallallahu alam, itu jangan tanya prosesnya. Intinya Nabi Adam dibentukkan biasa, mata, telinga ada, ya berbentuk manusia lah seperti ini. Lalu Allah memberitahu semua makhluk yang ada di surga bahwa Allah akan menciptakan satu makhluk yang akan menjadi khalifah atau pengisi muka bumi ini ya. Ya. Ini khalifah di sini bukan khalifah yang pemimpin takbir Allahu Akbar. Bukan yang Allahu Akbar itu, tapi khalifah yang akan mengganti makhluk di bumi, karena sebelum Nabi Adam itu ada namanya Banul Jan. Jadi keturunan-keturunan jin, di mana di situ mereka dulu itu berperang sehingga terus mengalirkan darah. Oleh karena itu malaikat di dalam Al-Qur'an dituliskan ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat bertanya lah. Jadi seolah-olah bukan melawan, itu malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu malaikat berkata, ya Tuhan atau Gusti bahasa Sunda ya. Ya Allah. Ya Allah atau ya Tuhan, apakah engkau ataj'alu fiha, apakah engkau akan menciptakan di bumi ini may yufsidu fiha wa yasfikud dima, makhluk yang akan merusak dan mengalirkan darah. Itu lalu dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kami saya, kata Allah, dawuh Allah, saya lebih tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun, saya lebih tahu apa yang engkau tidak ketahui. Kembali ke kisah tadi anjing. Ya, yang anjing yang tadi yang sebagaimana tadi anjing itu lewat di situ di jalan. Ya, tadi ketika Allah telah menciptakan dan diumumkan bahwa ini boneka lah disebutnya. Mohon maaf, ini bukan tidak sopan karena masih berbentuk boneka kalau digambarkan sekarang. Terdengarlah perkataan Allah bahwa Allah akan menciptakan khalifah itu terdengarlah oleh setan. Karena setan, oleh iblis ya. Karena iblis itu hasudnya sudah dari dulu. Jadi sebelum manusia, penduduk di surga itu iblis dulu ya. Iblis. Oh, jadi sebelum manusia iblis itu sudah dulu. Lebih dulu di surga itu. Kembali ke tadi lagi dulu ya, supaya rada runtut ceritanya. Karena selain akan menjadi khalifah di muka bumi ini, Nabi Adam itu akan harus dihormati dengan kata sujud. Sujud di situ bukan sujud tunjuk seperti kita sholat, tetapi harus dihormati ya. Seperti itu. Malah setan itu tidak mau. Akhirnya setan membuatlah sebuah isu, bukan sebuah isu, malah setan ingin langsung merusak boneka Nabi Adam itu. Ya. Terus? Ya. Desas-desus setan atau iblis, desas-desus iblis itu terdengarlah oleh Allah, lalu iblis diusir dari surga. Itu diusirlah iblis dari surga, keluar surga. Iblis itu ingin masuk, tetap diri hasudnya atau hasudnya di dalam iblis itu sudah mengakar kuat. Bagaimana dia itu bisa masuk lagi ke surga? Akhirnya mencari hewan. Sebelum mencari hewan, dia itu ingin masuk ke surga lewat pintu, tetapi melalui pemeriksaan malaikat dulu. Ya meskipun malaikat itu best friend dengan iblis, best friend itu malaikat dengan iblis ya, tapi
malaikat itu lebih patuh kepada perintah Allah. Hanya iblis, mohon maaf, kamu tidak akan bisa masuk surga. Iblis berpikir lagi, karena iblis cerdas. Hanya mencari hewan yang sering berkeliaran keluar surga, itu adalah sebuah hewan yang sangat indah. Dan hewan itu paling indah di surga itu. Apa namanya? Naga. Bukan anjing. Bukan, naga. Naga, akhirnya si iblis masuk surga lewat mulut naga. Dia masuk ke mulut naga, bisalah masuk ke surga, karena dulunya kan tidak ada detektor ya, malaikat tidak punya detektor. Juga tidak. Jadi masuk ke lubang, ke mulut naga dulu. Iya. Oh, berarti kisah Dragon Ball itu. Itu ya sama yang di film-film itu. Kartun itu. Iya, itu yang di kartun kan memang mereka itu ngambil dari situ. Dragon Ball. Masuk ke mulut naga, loloslah masuk ke surga. Si iblis sudah masuk di surga, sudah ada lagi di surga. Kok kata malaikat Allah juga, kok si iblis ada di surga lagi? Siapa yang membawa? Ternyata ketemulah yang membawa itu si naga. Akhirnya si naga disumpah atau di apa namanya, di bahasa orangnya, bahasa kitanya dilaknat atau di apa? Berarti betul ya. Ya. Kalau misalkan masuk ke cerita Dragon Ball, manusia itu berasal dari monyet. Wah, itu lain cerita lagi ya. Lanjut lagi. Karena si naga berdosa membawa iblis ya. Membawa iblis, akhirnya si naga dikutuk. Kalau istilah kita dikutuk, kamu ini asalnya hewan yang sangat indah, hanya dikutuk. Kakinya, kan naga berkaki, kakinya dihilangkan, dan mulutnya yang asalnya tidak ada apa namanya bisanya, akhirnya dikasih bisa. Itu hukuman buat naga. Dan sekarang karena naga itu sudah dihilangkan apa namanya kakinya, sehingga tidak indah, jadilah hewan melata. Diusirlah ke dunia, yaitu menjadi ular sekarang. Makanya di dunia ini dicari naga tidak ada. Kebanyakan malah ular. Iya, karena ular itu dari naga asalnya. Asalnya yang paling indah menjadi makhluk yang paling hina lah, dan ditakuti karena ada bisanya. Kalau bisa itu gara-gara bawa iblis itu hukuman lah. Lalu kembali lagi ke si iblis, karena si iblis itu masuk ke surganya pingin merusak boneka sketsa atau bukan sketsa, boneka Nabi Adam itu akhirnya mencari hewan. Dia kalau dia merusak dengan sendirinya nanti ketemu lagi, mencari hewan lah, ketemulah kuda. Kuda dihasut. Kuda, kamu tahu tidak, itu yang sedang bergeletak ya, boneka itu kalau sekarang itu akan memperkerjakan kamu dan keturunan kamu. Jadi kamu akan capek dikerjakan oleh makhluk itu. Hanya si kuda emosi, si kuda lari, pingin merusak, pingin menginjak-ninjak boneka boneka tanah Nabi Adam yang belum dikasih nyawa itu ya. Ya begitu kuda lari mau merusak, Allah langsung memerintahkan malaikat, malaikat, ambil itu tanah dari busar. Dulunya belum ada busar, belum dibikin busar. Diambillah oleh malaikat itu tanah, dilemparkan. Nah, tanah yang dilempar itu menjadi anjing. Menjadi anjing sehingga bisa menghalangi kuda. Nah, itu cerita anjing dengan manusianya. Makanya anjing itu mempunyai keutamaan satu hewan yang paling cerdas dan gampang dididik. Itu anjing. Kenapa gampang dididik? Karena ya satu bahan pokok dari tanah seperti itu. Dan kalau di Sunda itu ya, anak-anak kalau nggak tahu di Sunda atau saya orang Sunda ya, itu sudah terbiasa sebut anjing. Anjing itu setik anjing, setik setan. Lagu udah sumbang mengingatnya. Kan kata-kata di Sunda bahasa anjing itu sebetulnya bukan kasar. Ya, itu bahasa wawuh lah, bahasa wano. Iya. Tapi kenapa dipermasalahkan? Iya, karena dulunya ini sudah membahas hukum ya. Iya. Anjing kenapa anjing? Karena anjing itu yang dianggap barang yang najis ya.
sehingga ketika dikatakan ungkapan itu tidak pantas, sehingga menjadi kalimatun qabihah, kalimat yang tidak baik. Apalagi kalau kita disulam dulu kan, belajar sulam waktu kecil, ini awas nyebut anjing, kufur. Padahal tidak sampai kufur, karena kita tidak beriktikad, tidak meyakini ketika kita bilang anjing ke orang kan, ini saya bukan melegalkan tentang bicara anjing ya, tapi tidak sampai kufur. Ya, seperti itu. Seperti itu ya. Bisa dipahami tentang anjing. Anjing, oh ya, baru paham. Iya. Terima kasih ya pencerahannya. Iya. Sekarang ada teman anjing. Siapa? Bagong. Babi itu. Cerita bagong atau babi ya? Babi itu bagong sama babi. ya, satu jenis itu bagong sama babi. Yang biasanya yang orang Sunda kalau marahnya